Lo jangan cari ada kontennya ini, jangan dibuat masukan di IG. Enggak Pak, saya lagi ngomong Pak Kapolri Pak. Nggak perlu kalian buat IG gitu, nggak ada apa kalau dia mau bikin yang kalau bikin saya perkarakan nanti sampai buat IG profesional apa-apa. Iya, saya perkarakan. Saya buat tim. Enggak, saya lagi nelfonin Kapolri terus Pak. Ini ada Pak. yang ngupload di IG, saya perkarakan langsung. Saya yang maju di depan. Saya ngerti. Iya. Ada yang ngupload di IG ini, langsung saya maju menjadi penyidiknya langsung. Berhadapan sama saya. Enggak maksud. Saya tahu ada yang masih aktif di handphone yang rekam itu. Karena di handphone saya bunyi. Saya tahu itu. Gak perlu yang begituan, jolong-jolong begitu. Ada yang berhadapan dengan saya nanti. Coba-coba aja, berhadapan. Saya langsung nanti mengambil perkaranya. Iya. Siapa yang lebih kuat nanti? Kalau ini diupload ya, kalau ini diupload, yang lainnya saya nggak tahu. Permasalahan diupload berhadapan dengan saya nanti. Lah saya langsung penyidiknya. Papa ngancem ya? Iya ngancem-ngancem. Ngancem, Pak. Polisi kayak begitu. Bapak ngancem. Kami mau cari keadilan di mana lagi, Pak? Nggak usah, jangan paham videonya. Saya bukan anak kecil. Kami mau cari keadilan di mana lagi? Oke, saya matikan. Ya, matikan. Tapi tolong Ya, matikan aja, Pak. hari ini Pelapor Pak. Speakingnya baik, bagus. Ini pelapor mau ketemu sama penyidiknya nggak bisa. Silakan pergi. saya merasa gimana ya? Diancam sama polisi loh. Nggak ada polisi yang ngancam. Itu tadi barusan mau proses hukum saya pakai seragam kayak begitu, lihat. Udah kita ke Mabes, kita labrak Kapolri. Halo, selamat malam teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim. Mohon maaf, saya kurang sehat. Tadi baru diperiksa, HB saya 6,7. Seharusnya saya transfusi darah. Tetapi teman-teman, karena saya mau cangkok ginjal, kata dokter nggak boleh transfusi darah dulu. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain selain menahan rasa sakit dan rasa lemas ini teman-teman ya. Saya mau menceritakan kepada teman-teman, hari ini walaupun saya sakit sekalipun saya datang ke Polres Jakarta Selatan. Kenapa seperti itu? Jadi ruko yang diberikan kepada korban-korban investasi bodong Kresna itu sudah 3 kali kembali diserang oleh para oknum-oknum teman-teman ya. Jadi ini ada foto di mana oknum-oknum itu dengan paksa membawa ormas dan mereka melakukan upaya paksa dan mengeluarkan dan mengintimidasi ini. Kalau bisa dilihat nih ada ormas-ormasnya ya teman-teman ya, mengintimidasi sehingga saya selaku kuasa hukum tergerak untuk membantu menyelesaikan. Karena kita sudah bikin laporan dari tahun 2023 teman-teman. Sampai sekarang 1 tahun laporan itu tidak berjalan. Setiap kali saya telepon ke penyidiknya di situ, penyidiknya sama sekali tidak mau mengangkat. Penyidiknya juga nggak pernah bales. Udah berapa lama kita beberapa kali ini minta SP2HP juga nggak pernah dikasih teman-teman ya. Dan telepon saya diblokir, pelapor pun juga tidak pernah ditindaklanjuti. Ya, nelfon nggak pernah diangkat juga teman-teman. Jadi terlihat sekali bahwa penyidik dan kanit Polres Jakarta Selatan ini tidak profesional. Saya sudah datang ke sana 3-4 kali. Ya, beberapa kali awal saya datang sana ngomong baik-baik, ya nggak dilayani, nggak ada lah. Besoknya dari situ lagi datang lagi ke situ, dia bilang oh ya WA aja, kirim surat aja. Tapi WA juga nggak dibalas, kirim surat juga nggak dibalas sama mereka ya teman-teman ya. Jadi karena sudah 3-4 kali saya datang ke sana, tadi saya datang ke sana ya ketemulah dengan penyidik dan kanitnya. Ini kanitnya teman-teman ya, Kanit Normasari. Jadi biar teman-teman lihat, biar bisa tahu tampang-tampang oknum-oknumnya teman-teman ya. Ini beliau ini saya kasih lihat, Normasari ini memblokir nomor saya. Ya dia nggak mau ngaku blokir, dia bilang saya nggak pernah blokir. Tapi benar nomor dia, kalau nggak pernah blokir kenapa centang 1 nih? Tuh teman-teman lihat centang 1 kan?
Ya teman-teman ya, jadi ini dari hari ini tuh 13.08 centang 1, tag. Di sini 14.07 centang 1, 11.27 April centang 1, Juni, April. Setiap kali bulan berbulan saya telepon nggak bisa nelpon. Kenapa? Karena calling terus nggak pernah ringing, karena cuma centang 1, diblokir sama dia. Saya mau mempertanyakan teman-teman ya. Katanya polisi itu adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pelayanan apa yang diberikan kepada polisi kalau pelapor dan kuasa hukum mau ngubungin nggak bisa? Ya, dia kasih SP2HP, bilang jika ada pertanyaan hubungi Kanit, Normasari, nomor bla 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 bla. Ya kan? Tapi saya hubungi nomor itu nggak bisa, dia blokir nomor saya. Terus apa gunanya? Ini nomornya dia nih. Ya, dia akui bahwa itu benar nomor dia. Ya, tapi dia bilang saya nggak pernah blokir, Pak. Oh iya, nggak pernah blokir. Yang blokir setan anjing, Ya kan? Karena kan dia bilang aku nggak pernah blokir. Tapi ini bisa terblokir, berarti setan anjing nih yang blokir nih. Nih nomornya nih. 0812 8838 0379. Ya, nih nomor Normasari di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya bagaimana ya seorang lawyer aja seperti saya mau dipermainin oleh oknum polisi. Kenapa saya bilang dipermainkan? Ya kan, disuruh kalau datang dia bilang udah kamu datang aja, orangnya nggak ada, pergi kemana orang ini. Jadi kita ini cuma dilempar-lempar sampai kita pusing teman-teman. Ini modus oknum polisi. Ya, lu bikin laporan polisi, laporan lu nggak jalan, lu datang ke sono dibilang orangnya nggak ada, lagi kegiatan, lagi giat bos di luar, lagi ini bos, lagi itu, nggak ada orangnya, ya kan? Oke, orangnya nggak ada. Terus gimana? Kita tanya, telepon aja, telepon. Ini nomor teleponnya, dikasih nomor teleponnya. Di telepon malah diblokir. Jadi ditemuin nggak bisa, ditelepon nggak bisa, di WA nggak bisa. Kita kirimin surat juga teman-teman ya. Dari LQ Indonesia Law Firm kirim surat resmi ke sono. Dibalas juga kagak. Coba bayangin. Jika Anda adalah seorang masyarakat yang katanya masyarakat ini adalah seorang tuan, ya, ada polisi yang namanya polisi yang adalah pelayan masyarakat. Kalau pelayan Anda kayak begitu nih gimana? Ya. Itu kalau pelayan kayak gitu gimana? Kalau di luar negeri udah dipecat tuh yang kayak begitu. Ya, nggak masuk hitungan. Tampangnya aja sengak kayak begini. Lu lihat tampangnya nih. Ya kan? Ini polisi yang kayak begini. Kita ketemuin aja, ya kan? Ketemuin aja begini. Kelihatan tuh ya. Nggak ada sama sekali. Senyum di mukanya tuh nggak ada sama sekali. Ya. Makanya saya bilang polisi itu harusnya diganti. Kapolri itu harus diganti dengan siapa? Direktur utama BCA aja. Ya, karena polisi-polisi itu sama satpam BCA aja masih lebih ramah satpam BCA teman-teman. Ya, bener loh, saya bingung loh, nggak habis berpikir loh teman-teman ya. Saya nggak mau membahas tentang kepolisian sebenarnya, nggak mau membahas tentang kepolisian. Saya udah malas teman-teman, saya udah malas. Saya dulu sayang sama polisi, saya mau mencintai polisi, saya mau polisi itu dihormatin. Tapi lama-lama kayak gini teman-teman bosen. Dan lama-lama capek teman-teman, capek. Ya, bukannya saya benci sama polisi. Tapi saya udah berpikir, udahlah gue gak mau acuh-acuh aja lah, gue biarin aja lah. Saya mau cuekin aja gitu loh. Ya, saya berpikir seperti itu. Ya, nggak ada saya benci sama polisi, datang sana benci. Kagak ada. Gue datang ke sono mau minta perlindungan hukum, mau minta pelayanan, saya tanya, malah galakan dia. Ya kan? Saya tanya, Bu, kenapa telepon saya diblokir? Saya nggak pernah blokir telepon kamu. Kalau nggak pernah blokir, coba sini teleponnya kasih ke gua. Ya, nomor telepon gua masuk nggak ke daftar list blokir di telepon lu? Ya, ayo dong, jangan pengecut dong. Ya kan, Normasari, kalau lu nggak pernah blokir telepon gua, coba HP lu sini kasih ke gua mau lihat. Nomor gua ada nggak di dalam list blokiran lu? Ya, karena di telepon gua ini cuma centang 1. Nggak mungkin WA ini salah. Ngerti ya? Dan ini bukan cuma hanya Normasari, tetapi juga penyidik kalian yang namanya Jagat. Oke, saya datang ke sono. Oke.
Jagat sama Kanit nggak mau ketemu, ya udah nggak apa-apa. Lu nggak mau melayani, nggak apa-apa. Gue mau minta ketemu Kasat sama Kapolres. Tidak juga diketemuin, Kasat sama Kapolres juga nggak mau keluar. Itu mereka pengecut itu kayak anjing itu, tau nggak? Takut kabur kemana-mana. Ada masyarakat meminta pelayanan, mereka ini kayak raja nggak mau melayani. Gue mau pertanyakan ya, gaji-gaji polisi itu dari mana sih? Hah? Gaji polisi itu dari pajak masyarakat bukan sih? Atau dari hasil korupsi? Coba jawab yang mana? Saya nggak tahu nih. Ya, gaji polisi dari mana? Kalau gaji polisi dari pajak masyarakat, seharusnya polisi melindungi masyarakat. Ya, kecuali kalau gaji lu dari penjahat-penjahat, dari hasil korupsi, nah lu lindungi itu, nggak apa-apa penjahat. Saya heran loh. Saya heran teman-teman, ini perkara sepele. Perkara sangat sepele teman-teman. Kenapa saya bilang sangat sepele? Ya, terlapor saya ini namanya Audi Walangitan. Si Audi ini hanyalah preman parkiran. Preman parkiran. Ya, jadi parkiran di depan Lebak Bulus itu banyak dia kelola di situ ya. Banyak dia kelola, dia pakai ormas. Kemarin ada ormas yang namanya Rampas di situ ya. Dia bawa ormas-ormas itu untuk nakut-nakutin, ngusir keluar pemilik, dia gembok itu ruko. Ya, supaya pemilik itu nggak bisa beroperasi di situ. Ya, ini hanya preman kelas pasar, teman-teman. Modusnya apa? Dengan dia punya surat kuasa, seolah-olah dia punya surat kuasa dari pemilik lama gedung tersebut. Ya, yang mana katanya pemilik lama itu seorang WNA, warga negara asing. Orangnya juga nggak di Indonesia, ada di Belanda. Tapi dia bisa ada surat kuasanya. Dia bilang dia dapat surat kuasa untuk menjaga. Jadi selama surat kuasa dia belum dicabut, dia nggak mau pergi. Lah, pemiliknya itu, yang WNA itu sudah lama jual ke pihak lain, perusahaan lain. Ya, dia jual ke perusahaan lain, IPJ namanya ya, PT IPJ. Dan PT IPJ ini sudah jual ke kami, udah kasih ke korban-korban Kresna di sini, ya. Ngerti ya teman-teman ya. Jadi sudah beralih nama, sudah di akte notaris, dan kita sudah dapat surat dari BPN menyatakan itu sudah terregister atas nama si korban-korban Kresna itu ya, yang berbentuk dalam bentuk perusahaan PT HCI teman-teman ya. Nah, yang kami bingung di sini, ngelawan trustee aja polisi ini nggak mau bertindak. Ketika dibilang katanya setelah udah ribut gitu, ada kabar katanya mereka ngomong ke apa namanya anak buah saya, oh sudah lagi mau dipanggil tapi orangnya nggak datang. Lu polisi ya, manggil penjahat kagak datang, lu tangkap kenapa? Butuh apa? Nunggu apa sih? Nunggu uang bensin? Ya ngomong dong kalau lu mau minta uang bensin. Ya kan? Lu gak punya duit apa? Ya ngomong gitu loh. Kalau lu blokir-blokir kayak gini gimana bisa ngomong? Apalagi yang lebih dari situ teman-teman. Ya, yang lebih bingung, yang lebih membingungkan lagi. Ya, gak bisa dia nangkap ke situ. Sekarang kita laporin preman, dia ngancem-ngancem penasihat hukum. Ya, mau jeblosin saya, mau jeblosin pelapor. Nih Pak, jeblosin aja Pak, jangan sekalian jeblosin Pak. Tembak lu kalau lu berani, kalau lu bukan anjing, kalau lu berani, tembak sekalian gua mati nggak apa-apa nih. Tembak, sekalian tembak gua. Ya, jangan lu pikir gua takut sama lu polisi. Teman-teman, saya akan bukakan videonya bagaimana polisi itu mengancam. Saya datang ke sana sama pelapor ya, kami diancam teman-teman. Nih dengar ancamannya. Oh, jangan mencari ada konten ya, jangan buat pasukan di IG. Bapak, saya lagi ngomong Pak Kapolri Pak. Nggak perlu kita yang buat IG gitu, nggak ada apa-apa kalau dia mau meeting yang kalau kita perkarakan nanti siapa buat kita profesional apa-apa. Iya, perkarakan. Ya, teman-teman tadi dengar satu ya, buat konten perkarakan. Sekarang yang namanya di kantor polisi ini di setiap ujung mereka ada CCTV.
Ya, dia datang ke sana, dia punya bukti, dia videoin kita. Kalau nanti dia bilang, oh si Alvin mukul, si Alvin begini, saya difitnah gimana? Boleh nggak saya videoin? Saya videoin bukan mau buat mencemarkan nama baik mereka loh. Saya videoin sebagai bukti bahwa saya datang di sana, ya kan? Bagaimana saya datang di sana? Apakah kita di sana mukul-mukul orang? Nih kalau dilihat orang-orang LQ semua pada duduk nih di sini. Saya perintahkan mereka jangan ada yang pakai kekerasan, walaupun mereka ngancam. Jadi mereka ini sudah menggoda, ya, membuat, mengintimidasi agar kita ini berbuat kekerasan. Tapi kita tidak mau ke situ, teman-teman. Ya, kita bukan orang bodoh di sini. Kita dengerin lagi ancaman dia. Saya perkarakan langsung, saya maju di depan, dia bilang. Ya, ada yang ngamuk di IG, langsung saya maju ke penyidik langsung. Berhadapan sama saya. Ya, teman-teman dengar ya, langsung saya jadi penyidiknya. Jadi dia mau memperkarakan, bisa nih kalau ada kasus kayak begini teman-teman ya. Misalnya saya berantem sama polisi, terus polisi itu langsung jadi penyidiknya nih, kata dia nih. Hebat! Lu jadi penyidik, lu jadi saksi, lu bikin kopi surat lu, bukti surat, lu bikin juga bukti suratnya. Ya, lu bikin aja semua. Ya, lu rekayasa. Itulah kejagoan lu. Ini terbukti dari sini teman-teman. Bagaimana modus polisi bisa memoduskan, bisa merekayasa, bisa mengkriminalisasi warga. Kita lanjut teman-teman. By the way, ini polisi namanya Anggi ya. Di depan tadi ada fotonya, dia kompol di situ bunga 1. Perkarakan saya Pak, kalau mau perkarakan. Ya, saya belain korban-korban saya. Ya, lu gua suruh nangkap penjahat, lu nggak mau. Lu mau nangkap advokat, lu mau memperkara advokat, lu perkarain gua. Lanjut di sini. Saya tahu. Gak perlu yang lebih kuat. Ada yang berhadapan dengan saya nanti. Coba-coba berhadapan saya langsung nanti mengambil perkaranya. Lihat. Siapa yang lebih kuat? Kalau ini diupload ya. Ya, dengar ya. Siapa yang berani upload? Jadi ini polisi, ya oknum polisi, oknum ya saya bilang ya. Saking takutnya sama diviralin ya, ngancem kuasa hukum, ngancem pelapor. Pertanyaan gua yang tolol. Kalau polisi itu benar, kalau polisi itu bertindak sesuai SOP, kenapa mesti takut divideoin? Emang lu ngentot di kantor polisi, di depan kantor polisi, sehingga lu perlu takut dan malu? Kalau lu menjalankan tugas lu dengan baik, ya sudah lu gak usah takut dong. Kenapa mesti kayak begini? Kenapa mesti ngancem-ngancem? Nggak boleh videoin bla 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 bla. Justru masyarakat butuh lihat video ini buat tahu the real face of Polri. Ya, inikah Pak Kapolri yang Anda sebut Polri presisi? Memblokir telepon warga, ketika warga datang ke sana diancam. Ya, sekarang saya tanya sama masyarakat, kalau dibilang Alvin Lim salah karena tidak sopan datang ke sana marah-marah, lu punya perkara, misalnya masyarakat ya, mobil rumah lu dicuri atau anak lu diperkosa atau rumah lu dibakar, lu lapor polisi, setahun laporan lu nggak jalan, lu datang nggak ke pengacara, minta tolong, oke, ada pengacara A dan pengacara B, ya, pengacara A, pengacara sopan, lu kasih kuasa, pengacara B gua LQ, lu kasih kuasa, gue coba datang ke sana nggak jalan-jalan, 3, 4, 5, 6, 7, 10 kali. Saya berusaha dorong biar ini jalan kasusnya. Ya, malah saya disalahin dibilang nggak sopan.
Apakah berarti saya salah masyarakat? Apakah Anda lebih memilih lawyer A yang udah terima uang Anda, terus datang ke polisi mentok nggak bisa jalan. Dia tinggal bilang sama kliennya, sorry, nggak bisa jalan. Ya, jadi itu klien udah korban rumahnya kebakar, ya, bayar lawyer keluar duit lagi, kasusnya mandek lagi. Mau yang seperti itu? Salahkah Alvin Lim? Salahkah Alvin Lim kalau sudah berkali-kali datang ke sana, mencoba dengan segala hal, ya, yang sesuai etika, tapi tidak berhasil dan tidak digubris. Salahkah jika saya naik darah? Apalagi saya ada gagal ginjal stadium 5. Ya, hal sedikit aja bisa bikin kepala saya pusing. Apalagi hal seperti ini. Saya minta tolong polisinya malah ngancem. Coba bayangin teman-teman. Dan dia bilang di sini, adu kuat kata dia. Adu kuat, kuatan saya atau kuatan dia kata dia. Kok polisi ngomong adu kuat? Harusnya polisi bilang dong mana yang adil, mana yang benar. Kok adu kuat? Emangnya gue kesana datang mau berantem sama dia apa? Kok adu kuat? Inilah teman-teman ya. Saya kasih tahu teman-teman. Rusaknya hukum di zaman Jokowi ini sudah unrepairable. Udah unrepairable teman-teman. Teman-teman, saya nggak tahu saya bisa bertahan lama apa nggak dengan kondisi saya seperti ini. Saya jalan 5-10 meter jatuh teman-teman. Saya jalan 5-10 meter jatuh. HB saya 6 teman-teman ya, di bawah 7. Tadi udah ada di situ. Yang nggak percaya saya sakit, datang ke rumah sakit, ngomong sama dokter saya, kita taruhan aja. 1 miliar gue berani. HB di bawah 7 itu harusnya sudah transplant, udah transfusi darah teman-teman. Cuma saya belum mau transfusi darah. Karena kata dokter kalau mau transplant ganti organ, itu nggak boleh transfusi darah dulu. Jadi saya harus menahan rasa sakit saya ini. Ya, saya lagi nunggu visa saya keluar ini dari Cina. Visa keluar saya berangkat di sana beberapa hari untuk dicek up. Sehingga nanti Cina yang akan membantu mencarikan ginjal untuk saya. Ya, saya ini orang sakit. Datang ke sana bukannya dilayani, tapi apa yang dilakukan oleh polisi? Diintimidasi. Diancam. Polisi apa kayak begitu? Polisi apa? Coba kita lanjutin lagi teman-teman ya. Apa yang dibuat? Ada yang menghadapan dengan saya nanti. Coba hadapan saya langsung nanti mengambil perkaranya. Ya, siapa yang lebih kuat? Kalau itu diambil ya, kalau diambil yang lainnya saya nggak tahu. Permasalahan diambil berhadapan dengan saya nanti. Saya langsung penyelidikan. Bapak ngancem ya? Iya, ngancem Pak. Polisi kayak gitu. Bapak ngancem. Kami mau cari keadilan gimana lagi Pak? Jangan tahu videonya. Saya bukan kecil baik. Kami mau cari keadilan gimana lagi? Oke, saya matikan. Ya. Tapi tolong hari ini Titiknya baik, Pak Bu. saya merasa gimana ya? Diancam sama polisi loh. Ya, Bu. Itu tadi barusan mau proses hukum saya pakai seragam kayak begitu, lihat. Udah kita kembali Ya, jadi teman-teman bisa melihat ini cuplikan-cuplikan teman-teman. Bagaimana polisi di dalam menghadapi pelapor dan kuasa hukum ya menggunakan ancaman. Ya, menggunakan intimidasi teman-teman. Saya nggak heran makanya banyak masyarakat dia bilang laporan polisi nggak bisa jalan. Nggak heran. Nggak heran kalau dia lapor yang ditangkap bukan penjahat. Justru pelapor yang ditangkap. Ya kayak begini. Kayak begini teman-teman. Jadi saya ngelapor ada preman. Ya, ada pelapor saya tadi kan teman-teman lihat kan pelapor itu
dia ngelapor ada preman ngambil rukonya dia, ya harusnya polisi nangkap itu preman. Tapi karena laporan polisinya nggak jalan, kita ngepus, malah kita yang diserang sama polisi. Dan akhirnya dia bilang, mau adu kuat, saya akan jadi penyidiknya di situ. Saya akan menjadi kamu langsung. Oh iya, hebat amat. Gue ngelaporin lu yang jadi penyidiknya. Ya kan? Apa gunanya gue ngelaporin lu kalau lu jadi penyidiknya? Ya, inilah superhero-nya polisi, teman-teman. Ya, superhero-nya polisi kayak begini. Anda bisa lihat. Iya benar, saya akui tadi di situ saya kesel. Saya gebrak meja. Apakah gebrak meja itu merupakan tindakan pidana? Hah? Enggak kan? Kalau gebrak meja tindakan pidana, orang marah-marah tindakan pidana, semua orang Indonesia aja lu masukin penjara. Karena mereka semua juga pernah marah. Ya, mereka semua pernah emosi. Justru lu polisi, ya gue pernah emosi contoh di bank, ya kan? Satpam datang. Satpam nggak ada tuh marah-marah balik. Dia tahu kalau orang lagi marah, lu marah balik jadi makin gede. Yang ada satpamnya, Pak, Bapak mau air minum, coba minum dulu atau gimana. Akhirnya dia berusaha meredakan saya, terus manajer datang, diberesin permasalahan. Tapi tidak di kepolisian, teman-teman. Ya, di kepolisian Anda punya masalah, di situ Anda ditantangin, diajakin ribut. Dan nanti kalau sudah ribut, teman-teman, di situ ya, udah ribut, Anda yang dijeblosin penjara. Anda diperes, dimintain duit. Ya, itulah oknum-oknum polisi zaman sekarang, teman-teman. Ya. Ini Anggi tadi kan juga ngancem-ngancem tuh. Ya silakan. Saya tunggu, Pak. Saya tunggu laporan polisi Anda. Saya tunggu Anda jerat saya dan seluruh klien saya di situ, ya, dan law firm saya. Masukin kita semua ke dalam penjara, Pak, kalau perlu, Pak. Ya. Biar nanti penjahatnya pada ketawa. Disitulah nanti dunia internasional juga akan ketawa. Ada aja polisi negara apa ini, ya? Masyarakat laporin penjahat preman ke polisi, malah yang ditangkap masyarakatnya. Hebat, hebat, polisi presisi, ya, ngomongnya equality before the law. Tuh kalau si Listio Sigit kalau ngomong tuh paling enak. Ya, si Listio tuh kalau ngomong paling enak. Selalu bilang kayak begitu. Kalau saya jadi Kapolri, hukum akan tajam ke atas. Pret, tajam ke atas. Lu mah nangkep preman parkiran aja kagak diurus-urus. Gue jadi mempertanyakan apakah di Polres Jakarta Selatan ada backingannya si Odi, itu preman pasar. Apakah ada backingannya? Gue jadi pertanyakan nih, Pak. Ya, apa lu dapat setoran dari parkirannya mereka di wilayah kalian? Kalau nggak dapat setoran, nah kenapa mesti dilindungi? Kenapa lama sekali nanganin kayak begini? Nanganin preman pasar aja setahun nggak beres. Gimana lu mau nanganin kasus yang lebih gede? Korupsi. Gimana lu mau nanganin judi online? Itu dari sekarang 5 bandar judi online satupun gak ada yang lu tangkap polisi. Kerja lu apa sih? Kerja lu apa? Gue walaupun pengacara kayak begini, gue datang tadi kayak gue datang ke Polres tadi, itu gue sedang menjalankan tugas. Gue nge-push agar laporan polisi itu jalan. Gue sedang bekerja itu. Gue tanya sekarang pekerjaan lu apa? Nangkep penjahat aja lu gak tangkep-tangkep. Alasan mulu, ono lah, inilah, toto lah, titi lah. Ya. Jangan kerjain cuma bisa ngancem, Pak. Kalau lu memang mau ngancem, kalau lu memang mau ngerjain orang, ya, gua aja jadi korbannya, gua jadi tumbalnya nih. Ya, lu kan polisi, lu kan punya pistol, ambil pistol lu, tembak dada gua. Tembak langsung. Tembak. Itu baru lu jagoan.
Itu lu baru hebat. Beraninya ngancem. Polisi kok ngancem. Mungkin seluruh Indonesia nggak ada yang berani kayak gua. Ya, gua nggak takut. Lu tahu di mana rumah gua, lu tahu di mana kantor gua. Kapan aja lu mau tembak, gua tembak datang. Gua kasih. Gak usah pakai proses hukum, percuma. Kalau proses hukum kayak tadi yang si Anggi ini bilang, ya, dia yang berperkara, dia yang jadi penyidik, ya, dia yang berkuasa, katanya si adu kuat, nggak usah kayak begitu. Gua ngalah. Lu anggap aja lu yang benar, lu tembak aja gua. Ya, lu tembak gua. Gua tunggu kapan aja. Kalau lu pemberani, gua tunggu kapan aja. Lu tinggal ngomong. Lu tahu nomor telepon gua kok. Ya, lu telepon gua. Minta gua datang kemana, gua kasih diri gua nih. Lu tembak, lu tusuk kalau perlu. Matiin sekalian. Saya bicara, teman-teman masyarakat Indonesia, kalau Alvin Lim mati, ya, nih, dada gua kasih. Kalau lu mau bunuh Alvin Lim, bunuh gua. Bunuh. Gua rela mati. Asalkan polisi bisa menjadi lebih baik. Polisi berubah jadi baik. Polisi yang sekarang ini apa? Polisi apa? Pelindung. Ngelindunginnya di mana? Lu kok orang dibakar lu diem aja? Pelayanan apa? Datang ke sono tadi pelapor lu usir. Telepon lu blokir. Alasan kita nggak sopan, Alasan nggak sopan. Kita udah datang berkali-kali lu cuekin. Ya. Apalagi pengayom, nggak ada lu ngayominnya, bos. Lu ambil duit pajak gua, gaji lu dari gua, dari kita masyarakat. Ya, tapi lu nggak mau layani masyarakat. Itu pengayom. Ya, saya minta Polri kalian bertobat. Kalau kalian mau cari tumbal, mau cari kambing hitam, gak usah jauh-jauh. Alvin Lim sedia mati. Ya. Gua ada waktu setahun lagi atau sehari lagi, gua gak pusing. Gua kasih buat lo. Kalau lo mau tumbal, ya polisi-polisi, gua kasih nih nyawa gua buat lo. Ya. Jangan pikir gue takut. Gue gak takut mati. Gue gak takut. Mati itu keuntungan buat gue. Gue bisa cepet-cepet ketemu sang pencipta. Daripada kesini ngelihat muka oknum-oknum. Pakaian mah boleh polisi. Hatinya babi, anjing. Penjahat. Itu oknum-oknum polisi kayak gitu. Mau ngapain gue ngeliatnya kayak begitu? Jijik gue, muak tau nggak? Muak! Yang kayak Ferdi Sambo kayak itu banyak banget. Ya, itu Dirti Pitexus yang dulu aja, yang lepas-lepasin DPO, dan banyak barang sitaan hilang, jadi Kapolda. Ya, dia ngotorin di Pitexus, sudah selesai ngotorin, pindah dia ke Sumut. Di Sumut nanti di sana bikin perkara lagi, bikin kotoran lagi. Sehingga Polri itu makin lama makin kotor. Gak apa-apa, gue juga udah enek. Di dunia ini gue udah enek. Jujur aja. Gue mau Indonesia baik. Gue mau Indonesia bersih. Gue mau polisi Indonesia benar-benar presisi berkeadilan. Benar-benar presisi berkeadilan. Bukan cuma semboyannya doang presisi berkeadilan. Tapi kenyataannya korupsi berjamaah.
Ya, kemarin aja belum lama nih, baru minggu lalu ada Wakapolri, mantan Wakapolri telepon gua. Dia bilang, Pak, saya pertama kali dengar Bapak ngomongin ngata-ngatain polisi, saya bener-bener benci sama Bapak. Tetapi Pak, ini saya ada perkara, orang tua saya, ya tanahnya diambil sama mafia tanah. Saya yang mantan Wakapolri aja, ya jalanin perkara ini nggak bisa Pak, nggak jalan Pak. Polisi-polisi ini banyak, bener kata Bapak, banyak oknum. Ini mantan Wakapolri nelfon saya nih, handphone saya, ada nih WA-nya. Bulan lalu ada seorang, ya Kanit Polda Metro Jaya. Saya tanya, ada apa Pak? Pak Alvin, mama saya punya tanahnya diserobot orang. Saya minta tolong Pak Alvin jadi kuasa hukum. Saya bilang, Bapak kan Kanit, masih aktif lagi di Polda. Kenapa nggak bikin laporan, Pak? Sudah Pak Alvin, nggak jalan. Nah, terus kenapa Bapak nggak push? Nggak bisa Pak, saya ada ranking, ada atasan saya. Lebih baik orang luar yang nge-push. Bayangkan teman-teman, bayangkan. What the hell? Alvin Lim ini cuma satu orang. Saya berusaha satu kasus demi satu kasus demi satu kasus. Saya perjuangkan. Ingat loh, Pak Kapolri ingat. Yang saya ngomongin ini bukan ruko milik saya. Yang saya ngomongin bukan tanah milik saya. Saya ini sebagai kuasa hukum mereka sedang membela mereka, memperjuangkan hak milik mereka. Hak milik masyarakat. Kalian ini polisi yang digaji sama negara, bukannya bantu, malah kalian ngancem-ngancem kuasa hukum dan ngancem-ngancem pelapor tuh buat apa? Jujur saya sangat kecewa teman-teman ya. Saya berharap video saya ini bisa jadi viral ya. Dan saya berharap kalian polisi-polisi yang memang benci sama keadilan ya, yang benci dengan kebenaran, datang ke rumah saya, datang ke kantor saya, ambil pistol, tembak mati, gua kasih. Ya, gua juga males hidup. Buat apa? Gua tiap hari ya, gua kasih tau lu, tidur 1 jam, di sini susah nafas. BAB juga susah, ini perut gendut begini, nekan pakai paru-paru. Ya, paru-paru saya keisi air. Gara-gara ginjal saya nggak berfungsi. Kaki saya bengkak ini, ya. Bengkak, kram-kram, susah bergerak. Jalan 5-10 meter, udah mau jatuh. Udah lemes, harus duduk. Saya sekarang kemana-mana, ke mall atau kemana pakai kursi roda. Ngapain saya jadi orang lumpuh? Mendingan saya mati. Ya, tapi saya mati sebagai seseorang yang sedang membela kebenaran buat Tuhan. Ya, saya bukan pendeta. Tapi kemarin saya baru bantuin 4 orang wanita, anak-anak di bawah umur, di bawah 18 tahun, ya, yang diperkosa sama seorang pendeta. Sekarang anak-anak itu saya ambil di rumah saya kasih tinggal di rumah, salah satu rumah saya di situ, saya sekolahin. Saya didik anak itu biar jadi benar. Ya. Saya bukan pendeta yang suruh orang insaf. Enggak. Saya juga orang berdosa. Tetapi minimal saya ini nggak mau nyusahin orang lain. Saya ini nggak memperkosa orang lain. Saya ini menjalankan tugas saya. Ya, saya kasih tahu Pak Kapolri. Pak Kapolri, Anda terima kasih sama Bapak. Bapak sudah balas WA saya tadi. Ya. Jadi saya ada WA Pak Kapolri ini tadi jam 4.54 ya. Pak Kapolri balas jam 8.47. Padahal Bapak Kapolri ini katanya informasinya sedang berada di KN, teman-teman ya. Pak Kapolri bilang hubungi Kabareskrim dan Kapolres dan bangun komunikasi yang baik.
Saya sudah hubungi Kabar Eskrim dan coba hubungi Kapolres, Pak. Ya, Kabar Eskrim saya udah ketemu 2-3 kali, Pak. Dia minta bikin saya surat permohonan, sudah saya bikin, Pak. Dia kasih ke Karawasidik, suruh ketemu Karawasidik. Saya udah ketemu Karawasidik, sudah jelaskan, sudah kasih aduan. Ya, nggak jalan. Ketika nggak jalan, saya datang lagi ke Karawasidik. Karawasidiknya nggak mau temuin. Dia suruh saya ketemu Korwas, turun lempar lagi ke bawah. Jadi kayak Kapolri lempar ke Kabar Eskrim ke bawah. Kabar Eskrim lempar ke Karawasidik. Karawasidik lempar ke Korwas. Korwas lempar lagi ke bawah. Saya mau mempertanyakan, Pak. Saya mau nanya ya. Kenapa sih dilempar-lempar, Pak? Kapolri suruh ke Kabar Eskrim. Ya, harusnya kalau kayak begitu berarti Kabar Eskrim harusnya bisa nangani dong kalau Pak Kapolri suruh ke Kabar Eskrim. Ini enggak, Pak. Kabar Eskrim suruh ke Korwas, Karawasidik. Saya ke Karawasidik. Karawasidik suruh ke Korwas. Ya, Korwas bilang ya nanti saya ngomong sama penyidiknya, sama Kapolres di sana. Dilempar-lempar terus, Pak. Saya mau mempertanyakan ya, Pak. Nanya nih, Pak, nanya. Itu dilempar-lempar karena nggak ngasih duit atau apa, Pak? Perkara saya dilempar-lempar tuh karena nggak ngasih duit atau apa? Kalau memang ada biayanya perkara itu, sebutkan berapa, gue bayar, Pak. Gue bayar. Ya, misalnya, Pak Alvin, untuk penanganan perkara, untuk nangkap penjahat, kita keluar modal. Ya, misalnya 10 juta. Nggak apa-apa, Pak. Lu keluarin kwitansi invoice-nya. Ya, nih, bahwa memang ada iuran, ada pungutan 10 juta untuk nangkap. Gue bayar. Janganlah perkara itu dia mengambing, katanya gratis. Tapi yang gratis itu nggak dijalanin. Bener gratis, tapi yang gratis nggak dijalanin, bos. Yang jalan yang bayar. Jangan gitu dong. Kalau memang ada bayarannya, gue mau tahu berapa. Gue mau bayar, gue mau ikut gerbong yang bayar. Karena gue mau perkara ini selesai. Jadi saya sebagai pengacara nggak disalahin sama masyarakat. Coba Bapak pikirkan, Pak. Kira-kira kalau ada masyarakat datang ke saya, dia sedang kesusahan, rumahnya kebakar, atau istrinya diperkosa, atau anaknya dibunuh, ya kan? Dia mau tahu nggak perkara itu? Dia mau diselesaikan nggak? Mau ditangkap nggak siapa orangnya apa segala macam? Mau dong. Sekarang kalau pengacara diem-diem aja, apa dia mau? Enggak, Pak. Dia akan nge-push saya terus. Pak Alvin, gimana perkembangan kasus saya? Pak Alvin, gimana perkembangan kasus saya? Pak Alvin, gimana perkembangan kasus saya? Kalau saya orang yang nggak punya integritas, Pak, saya bodoh amat. Bodoh amat. Gue tinggal matiin teleponnya. Ya kan kayak Kanit Ormasari, gampang. Ya kan dicari nama lawyer, ditanyain perkembangan perkara, diblokir aja nomornya. Selesai. Gue blokir, selesai. Gue nggak perlu jawab. Ya kalau gue jadi lawyer bodong begitu. Ambil duit, habis ambil duit, gue blokir telepon itu orang. Selesai. Coba dong, Pak. Sudah ada Kanit yang seperti itu, Pak. Itu Kanit sama penyidik sudah saya laporin di Propam, Pak. Udah ada laporannya, Pak. Kenapa kok laporan ada di Propam sama sekali nggak berani ditindaklanjutin oleh Propam? Katanya Propam benteng terakhir, keadilan. Katanya Propam bisa ngatasin ya penyidik Kanit yang bandel, yang nakal. Lah ini udah jelas nakal, Pak. Kalau lu ada seorang polisi pelayan masyarakat memblokir telepon dari kuasa hukum dan tidak membalas telepon dari pelapor, apa itu? Dan pelapor saya masih ada rekaman, bukti bahwa ketika pelapor saya ini minta nomor telepon Kanit ditolak, Pak. Ada videonya. Nanti saya masukin di TikTok. Ya, saya nggak takut. Mau dilaporin polisi, laporin. Gue udah bilang, jangan masuk penjara. Lu tembak mati, gue nggak takut kok. Kenapa mesti takut? Ya. Jangan yang seperti itu, teman-teman ya. Saya bikin video ini sebagai kuasa hukum para korban. Saya bikin video ini dengan tujuan agar
Polri bisa insaf, Polri bisa introspeksi, Polri bisa mawas diri. Karena saya nggak tahu kalian sadar apa enggak, kalian tuh udah dibenci sama masyarakat, Pak. Masyarakat udah benci kalian. Malu nggak sih lu? Lu malu nggak kerja itu ya dibayar sama masyarakat, dibayar sama orang yang benci lu? Malu nggak sih? Punya muka nggak sih? Apa muka udah taruh di pantat? Ya, lu mau tangkap gua, mau bikin alasan ya bahwa Alvin mengucapkan ujaran kebencian terhadap sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Mana ada? Lu gak usah cari-cari gara-gara kayak begitu. Kalau memang lu mau celakain gua, be a man, be a gentleman. Datang, kasih tahu gua, lu WA gua, Alvin gua mau ketemu lu di mana. Gua datang ke situ, lu bawa pistol, lu tembak langsung gua. Gua berterima kasih itu. Itu lu gentleman. Gak usah lu rekayasa, ya. Polisi pakai Babin Kamtibnas lah ini ya. Udah ada berapa nih? Intelkam yang ngontek gua. Disuruh sama lu orang. Gak usah kayak begituan, gak usah pakai alasan demo-demo ya, putra-putri Polri. Gua kagak benci sama Polri, gua kagak benci sama TNI. Anak-anak Polri kemarin yang itu bapaknya mati karena COVID tuh gue yang bayarin, bos. Kalau gue benci, ngapain gue kasih duit ke mereka? Ya. TNI berapa banyak gue nyumbang buat TNI? Gue kagak ada benci sama mereka. Yang gue lawan ini adalah oknum. Gue ngomongin setiap video gue ini adalah seorang oknum yang sedang menangani perkara spesifik. Jadi ini oknumnya oknum spesifik. Bukan keseluruhan. Makanya kalau lu otaknya bego, otaknya tolol, ya kayak begitu. Ngomongin oknum, Alvin benci sama seluruh polisi. Ya, mungkin karena lu berasa tersinggung, karena lu ya udah jadi oknum. Lu udah jadi koruptor. Lu udah terima suap mungkin. Makanya lu berasa. Ya, padahal gua nggak nyebut lu. Ngerti ya? Salahkah saya cuma pengen agar perkara ini ditindaklanjuti? Salahkah saya ketika saya sebagai masyarakat ingin kepastian hukum? Siapa yang bikin LP juga kan mau kepastian hukum. Makanya kenapa masyarakat banyak yang mengkritik dan dibilang di situ hashtag percuma lapor polisi. Kenapa percuma lapor polisi? Lu lapor doang, tindak lanjutin mah kagak. Pak, jangan cuma tanya Alvin Lim, Pak. Banyak itu di luaran, Pak. Kalau kita mau survei, siapa aja yang laporan polisi yang mandek, gue bisa kumpulin, Pak. Siapa, ayo? Polisi mana yang berani nantang gue? Jenderal mana yang berani nantang gue? Jenderal mana? Kalau Anda bilang, enggak, kita polisi sudah hebat. Kita polisi sudah memberikan kepastian hukum. Gue kumpulin nih LP-LP yang nggak jalan. Ada yang belasan tahun LP nggak jalan. Ya, baru kemarin gue dapat LP lagi satu, nggak jalan udah belasan tahun. Ngelawan laporin Sumarekon. Kagak lu tindak lanjutin. Belasan tahun tuh. Ya. Jadi janganlah Bapak bilang, nanti kalau saya jadi Kapolri, hukum akan tajam ke atas, Pak. Nyatanya kagak tajam ke atas, Pak. Masih tumpul kemana-mana, Pak. Ya, saya ngomong ini memberikan masukan loh, Pak. Karena dari apa yang Bapak ngomong, Bapak Kapolri ngomong, ya hukum akan tajam ke atas. Saya buktikan, kenyataannya tidak. Ya, ketika Anda bilang, Pak, hubungi Kabareskrim. Saya sudah hubungi Kabareskrim, Pak. Nih, Pak, saya WA Kabareskrim berkali-kali, Pak. Ya, sebelum saya WA Pak Kapolri, itu saya sudah WA Pak Kabareskrim. Selalu itu, Pak. Karena Anda suruh saya kontak ke Kabareskrim. Nih ada WA-nya, Pak. Ya, ke Pak Wahyu Widada nih. Nih hari ini nih tuh. Jam 4.55 voice call, no answer jam 1.26, jam 1.20. Hari ini nih today di sini ya, Pak ya.
Di sini ada lagi nih, kalau Bapak lihat nih, ya ini kapan nih? Yesterday kemarin nih Pak, saya kasih bukti laporan polisi dan saya komplain nih. Jenderal LP Ruko Lebak Bulus sampai sekarang berjalan lambat, belum ada penetapan tersangka, barusan terlapor bahwa pasukan melakukan kekerasan kembali di Ruko. Pak, sebelum saya hubungi Bapak, saya sudah hubungi Pak Kabar Eskrim Pak. Capek Pak. Capek ngomong baik-baik, saya udah ngomong baik-baik. Jadi kan modusnya kayak begitu. Buat laporan, pasti kami akan tindak lanjuti. Iya pasti. Ya, kapannya berapa lamanya lu nggak ngomong. Bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 30 tahun. Ya kan ditindak lanjutin nih, iya nanti 30 tahun lagi. Lapor. Ntar kalau laporan nggak berjalan, wah itu oknum. Laporin oknumnya, lapor lagi ke Propam. Ditanya, kok laporan Propamnya nggak jalan? Iya nanti kami tindak lanjuti ya dek. Kapan Pak tindak lanjuti? Ya nanti. Kalau ditanya, Pak ini kok nggak jalan-jalan Pak? Saya bikin aduan kemana? Bikin aduan lagi, laporin lagi. Tuh Propamnya lu laporin lagi ke Propam lagi. Sampai kapan? Akhirnya apa yang dia bikin? Dia bikin supaya masyarakat itu lose hope. Dia bikin supaya sehingga masyarakat itu sudah putus asa. Ah, percuma gue lapor polisi, nggak dijalanin ya udahlah. Akhirnya dia nyerah. Itu yang polisi mau. Karena memang mereka tidak menjalankan laporan Anda. Ya, ini bukan ujaran kebencian. Saya berbicara fakta, saya berbicara apa yang saya alami di Lofam. Saya ada kasus-kasus yang nggak jalan, Pak. Jadi saya bukan ngada-ngada, bukan ujaran kebencian. Saya mau Anda berubah, saya mau Polri berubah. Ya, punya otak nggak sih? Saya heran loh bener-bener, ya. Saya heran. Kalau di luar negeri ya, di luar negeri sana, ada seorang majikan punya anjing, anjingnya udah gigit majikan, itu pasti ditembak mati itu kalau di luar negeri itu. They put it down, disuntik mati, euthanasia. Ya, coba Anda misalnya di luar negeri, Anda pelihara anjing nih. Terus anjing Anda gigit majikannya, itu nggak ada ampun, suntik mati. Indonesia enggak. Kita pelihara anjing, kita kasih makan, ya dari pajak kita kasih makan, itu anjing, nah itu anjing nusuk kita dari belakang. Ya, malah tuannya sendiri dijeblosin ke penjara. Itu Indonesia. Ya. Saya bilang, teman-teman, ya. Beda anjing di Indonesia sama anjing di Amerika tuh beda. Ya, beda anjingnya. Saya heran makanya kayak begini ya, teman-teman. Polisi itu katanya nangkep penjahat, tapi kalau polisi Indonesia enggak. Polisi Indonesia nangkep orang yang punya duit, biar bisa diperes. Itu polisi Indonesia. Banyak yang kayak gitu. Itu kemarin rekaman-rekaman minta duit banyak. Mau gue buktiin nanti gue datang ke salah satu kantor polisi, gue bagi-bagi duit di sana. Betapa mereka rindu akan uang. Ya. Jadi teman-teman, inilah yang membuat Indonesia ini menjadi berantakan. Saya udah teriak ke Kapolri, udah. Bapak Presiden Jokowi, Anda 2 bulan lagi mau keluar, Pak. Ini gimana nasib negaramu? NKRI berantakan nih, Pak. Negara Kepolisian Republik Indonesia berantakan, Pak. Berantakan, Pak Presiden. Saya nggak nyalahkan Anda, Pak Presiden, tapi saya minta bukti real. Ayo dong, Pak Presiden. Pak Jokowi, ayo dong. Benahi dong Indonesia. Kepada siapa kami harus meminta, Pak? Kalau bukan kepada Bapak. Kepada siapa, Pak Presiden? Masa seorang penderita kanker, penderita kidney disease, ya, penyakit
gagal ginjal stadium 5 harus minta tolong kepada Bapak Presiden agar menolong masyarakat. Bukan nolongin saya loh, Pak. Bukan saya, Pak. Itu bukan punya saya, Pak. Bukan duit saya, Pak. Kasus-kasus yang saya minta agar dibantu oleh polisi, yang saya laporin polisi, itu klien, Pak. Saya minta masyarakat dibantu, Pak. Dan masyarakat inilah, Pak Presiden Jokowi, mereka lah yang memilih Anda. Mereka yang nge-vote Anda. Udah, Pak. Pak Presiden, saya sudah bilang, saya rela. Saya udah bilang sama istri dan anak saya, relakan. Kalau memang saya mati, tapi Indonesia bisa jadi lebih baik, polisi lebih baik, saya rela kasih nyawa saya sekarang juga. Langsung tembak mati aja, Pak. Nih, tembak di dada nih, jantung saya ditembak nih. Langsung jeder, biar saya mati, udah langsung tak. Gak apa-apa, yang penting Indonesia lebih baik. Yang penting kalian mau nolong rakyat Indonesia. Kalau enggak, lalu mereka yang bantu siapa, Pak? Ya, jadi saya minta tolong kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri, do your job. Anda tuh dibayar sama pemerintah, sama negara, sama masyarakat. Do your job. Do your job. Kalau hukum di Indonesia berantakan kayak gini, dah heran gak ada yang mau invest di IKN. Orang-orang asing juga bisa lihat, bisa dengar bagaimana di Indonesia ini hukumnya berantakan. Bagaimana di Indonesia ini hukum gak jalan. Besok dia capek-capek bikin pabrik, bulan depan lu ambil, lu take over sama mafia. Ya, siapa yang mau kalau kayak gitu? Kalau bulan depan pabrik mereka dirampok. Indonesia ini udah mau masuk ke dalam resesi loh. Teman-teman, ini Indonesia ini bentar lagi resesi loh. Kita udah masuk ke awal-awalnya nih. Ya, deflasi 3 bulan berturut-turut, ya. Dolar naik, teman-teman, ya. Kita lihat pengangguran meningkat. Ya. Toko-toko di Tanah Abang, di Mangga 2 banyak yang tutup, teman-teman. Kenapa? Inilah tanda-tanda permulaan resesi, teman-teman. Ya. Jadi, teman-teman, saya nggak tahu berapa lama lagi saya bisa podcast, ya. Ataukah mungkin ini podcast terakhir saya. Saya sudah males, teman-teman, untuk podcast terus-terusan, ya. Ya, saya memaksakan diri saya walaupun sakit ini saya podcast. Kemarin udah beberapa hari, berapa lama ini saya udah kurangin, teman-teman. Saya nggak kuat. Ya, saya nggak kuat. Dokter suruh saya istirahat. Jadi, teman-teman, demikian podcast saya. Ya, saya minta tolong kepada teman-teman, kepada masyarakat sekalian. Ya, kalian boleh benci saya. Kalian boleh nggak suka saya, kalian boleh bilang saya munafik, kalian boleh bilang saya egois dan lain-lainnya, terserah, nggak apa-apa. Ya, tapi saya hanya ingin hukum di Indonesia berjalan lancar. Ya, dulu memang saya banyak salah. Dulu saya tukang suap. Dulu saya penjahat. Dulu saya penipu. Ya, banyak yang saya lakukan lah di situ. Saya dosa, banyak dosa. Benar, saya banyak dosa. Tapi saya berani mengakui dosa saya. Saya berani mengakui kesalahan saya. Ya. Dan saya berani berikan nyawa saya buat negara. Kalau memang negara ini bisa jadi lebih baik. Ya, saya capek datang ke sini ngelihat polisi ya di pinggir jalan lagi 86. Malas saya. Ya, di kantor polisi nanti di mana, di depan mukanya hai-hai, di belakang terima suap. Saya tahu. Karena kenapa? Teman-teman saya juga lawyer. Lu mungkin sekarang udah gak terima suap dari gua. Tapi kan banyak oknum-oknum polisi itu masih terima suap dari lawyer-lawyer yang lain. Dan lawyer-lawyer yang lain, yang teman-teman saya itu pada cerita ke saya. Dia ngasih. Ya. Jadi kalau gua lihat tampangnya itu, gua males. Tampang munafik. Ya. Siang dia polisi jenderal, ya, malam punya tambang masyarakat diambil, ya,
jadi backingan tambang ilegal nanti. Ini banyak jenderal-jenderal oknum yang seperti itu ya. Jadi capek saya teman-teman ya. Teman-teman, oke, biarkan video ini ya, teman-teman yang memang mau bantu silakan bantu viralkan ya, agar supaya Polri berubah. Bukan untuk jelekin Polri, tapi untuk peringatan kepada Polri untuk berubah, teman-teman. Mengingatkan mereka untuk berubah. Kalau memang mereka nggak mau berubah, ya sudah, biarin aja. Ya, paling mereka nanti masuk neraka. Ya toh? Kok masuk neraka? Nanti juga anak cucu mereka akan kena karmanya kok. Polisi yang kasih makan anaknya dengan duit haram, duit hasil korupsi, anaknya tuh nggak bakal selamat. Anak-anaknya juga bakal jadi pecundang itu nanti ke depannya. Ya nggak heran yang kayak begitu. Ya, tapi teman-teman, saya nggak mau bicara lebih lanjut. Saya rasa sudah cukup podcast saya. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport saya. Saya tahu banyak juga teman-teman yang mensupport saya, minta saya agar bisa sembuh. Saya sedang berusaha, tapi saya nggak tahu mampu apa tidak. Saya akan coba ya. Terima kasih dan salam cerdas hukum.